Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan nih latihan soal lagi, yaitu mengenai bab endokrin. Nah, di mana bab endokrin itu nanti terdapat dua materi, yaitu mengenai diabetes mellitus dan juga tiroid. Jadi kedua bab itu kita akan masukkan ke dalam bab endokrin. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang pasien datang ke apotek untuk menebus resep yang ia peroleh dari dokter. Pasien tersebut mengaku telah didiagnosa DM tipe 2 sejak 3 tahun yang lalu dan rutin mengkonsumsi obat rosiglitazone. Bagaimana mekanisme obat antidiabetik tersebut? Oke, jadi dalam soal ini itu ditanya nih mengenai mekanisme obat dari rosiglitazone. Nah, di mana rosiglitazone dia tuh termasuk golongan thiazolidinedione. Thiazolidinedione, di mana mekanisme aksi dari thiazolidinedione dia itu kan lebih singkatnya itu meningkatkan sensitivitas insulin. Lah, sebelum meningkatkan sensitivitas insulin, dia itu ada yang diaktifkan nih, ada senyawa yang diaktifkan atau ada enzim yang diaktifkan. Lah, dia tuh akan mengaktifkan yang namanya PPR gamma atau kira PPR gamma itu gimana gini ya? PPR gamma itu apa ya? Peroxicom proliferator activate receptor gamma. Jadi dia itu mengaktifkan yang namanya PPAR gamma. Lah, PPAR gamma ini dia itu nanti akan meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin. Nah, ketika insulin ini mulai sensitif nih, kan ada dari patofisiologi DM itu kan apa ya? Insulin itu kan ada dua. Insulin itu tidak bisa diproduksi dan juga insulin itu diproduksi tapi dia tuh nggak sensitif atau dia tuh nggak sensitif terhadap gula. Jadi yang thiazolidinedione dia itu akan mengaktifkan sensitivitas insulin. Nah, di mana ketika insulin ini mulai sensitif atau dia tuh nggak diperbanyak, dia tuh tetap ada di dalam tubuh kita namun tidak sensitif. Jadi dia tuh meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ketika si sensitivitas insulin ini ditingkatkan, maka kadar gula dalam pembuluh darah kita dia tuh nanti akan dibawa ke dalam sel otot kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, PPR gamma agonis. Kalau yang antagonis GLP-1 dia itu kayak liraglutide, kemudian exenatide, yang belakangnya tidak. Kemudian kalau SGLT2 inhibitor itu yang belakangnya glifozin, kayak canaglifozin, dapaglifozin, empaglifozin. Kalau yang DPP4 inhibitor itu sitagliptin, kalau sulfonylurea dia tuh kayak glibenclamide, glimepiride, dan golongan gli-gli yang lainnya kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang B, PPR gamma agonis. Lah, rosiglitazone itu merupakan golongan thiazolidinedione, di mana mekanisme aksinya itu sebagai agonis atau dia itu pengaktifasi peroxisome polyferase activate receptor gamma atau PPAR gamma kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang pasien mengonsumsi metformin dan glibenclamide. Namun, pasien merasa pusing sehingga obat diganti menjadi sitagliptin. Obat sitagliptin itu termasuk golongan obat apa? Oke, udah kita bahas pada nomor 1 tadi, di mana sitagliptin dia itu termasuk golongan DPP4 inhibitor. DPP4 inhibitor. Lah, di mana DPP4 inhibitor dia itu gini aja. Kita akan bahas sedikit mengenai DPP4 inhibitor. Nah, ketika makanan itu masuk ke dalam lambung nih, makanan dia itu akan masuk ke dalam lambung nih. Misal ini lambung lah ya. Ketika dia itu masuk ke dalam lambung, maka terdapat satu enzim yang akan muncul atau dia itu akan aktif ketika makanan itu masuk ke dalam lambung. Nah, nama enzim tersebut yaitu GLP-1.
Nah, GLP-1 nanti dia itu akan masuk ke dalam pankreas nih. Dia itu akan menuju ke pankreas. Nah, ketika menuju ke pankreas, maka dia itu akan meningkatkan atau dia itu akan mensekresi insulin. Jadi insulin itu naik. Insulin. Dia itu akan memproduksi insulin. Nah, ketika insulin diproduksi, maka si insulin tadi dia itu akan menuju ke pembuluh darah. Di mana makanan yang udah tadi udah masuk nih, dia itu kan dalam bentuk glukosa nih. Nah, si glukosa ini dia akan masuk ke dalam pembuluh darah juga kan, masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, insulin ini dia itu memindahkan glukosa atau gula yang terdapat di dalam pembuluh darah itu menuju ke sel. Gini kan, dia itu akan dikeluarkan dari pembuluh darah. Nah, kemudian DPP-4 ini itu berfungsi sebagai apa kayak gitu. Nah, DPP-4 dia itu menghambat si produksi GLP ini. Dia itu dihambat nih GLP-nya. Ketika GLP dihambat, maka produksi insulin tuh udah mulai menurun nih. Nah, ketika udah mulai menurun, ya udah nggak ada gula nih yang masuk nih. Nah, si DPP-4 ini akan muncul apabila kadar gula darah yang terdapat di dalam darah kita atau dalam pembuluh darah kita itu sudah semakin sedikit. Jadi ketika pembuluh darah apabila kadar gula dalam darah kita udah semakin sedikit nih, maka si DPP-4 ini akan disekresikan atau distimulasi. Ya, supaya apa? Ya, supaya produksi insulin itu diberhentikan kayak gitu. Ketika nggak diberhentikan, apabila diterusin nih, dan dimana di sini kadar gula darahnya udah semakin turun ketika diproduksi terus, maka ini akan menyebabkan yang namanya hipoglikemia kayak gitu. Makanya si DPP-4 ini akan diproduksi supaya menghambat GLP-1 dan menurunkan produksi insulin kayak gitu. Nah, namun dalam beberapa kasus orang yang terkena diabetes, produksi insulin itu nggak banyak juga. Ada yang beberapa nggak bisa memproduksi insulin, dan juga ada yang sensitivitas insulinnya itu menurun kayak gitu. Ya, walaupun insulinnya banyak, namun dia tuh nggak bisa bekerja kayak gitu. Nah, fungsi DPP-4 inhibitor dia tuh menghambat si DPP-4 ini. Dia tuh dihambat nih. DPP-4-nya dihambat. Nah, GLP-1-nya itu semakin naik nih. Ketika GLP-1-nya itu naik, maka produksi insulinnya akan naik. Ketika produksi insulinnya naik, maka jumlah kadar gula yang terdapat di dalam pembuluh darah itu juga akan semakin turun karena insulin kan menurunkan kadar gula dalam darah kayak gitu. Jadi kurang lebih untuk mekanismenya tuh seperti itu. Yang DPP-4 inhibitor. Jadi dia tuh menghambat si DPP-4 ini. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang E. DPP-4 inhibitor. Jawaban E, inhibitor DPP-4 atau DPP-4 inhibitor. Nah, DPP-4 inhibitor dia itu bekerja dengan menghambat enzim peptidase 4 atau DPP-4. Nah, ketika dia dihambat, maka dia itu akan meningkatkan yang namanya GLP atau glucagon peptide 1. Nah, di mana ketika GLP ini meningkat, maka dia itu juga akan meningkatkan produksi insulin. Nah, ketika produksi insulin itu naik, maka kadar gula dalam darah kita itu akan semakin menurun kayak gitu. Nah, untuk contoh obatnya itu ada sitagliptin, sacagliptin, linagliptin, dan juga alogliptin kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang pasien 60 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak 4 tahun yang lalu. Pasien tersebut tidak patuh dalam pengobatan dan harus dibawa ke rumah sakit dengan keadaan koma dan kadar gula darah 40 mg per desiliter. Sebagai apoteker, terapi awal yang sebaiknya diberikan pada pasien tersebut adalah, jadi ada pasien nih, dia tuh masuk ke dalam rumah sakit, nah di mana dia tuh dalam keadaan koma nih atau nggak sadar. Dan kadar gula darahnya itu 40 mg per desiliter. Oke, berarti dia tuh dalam keadaan hipoglikemi. Nah, untuk tata laksana hipoglikemi, yang pertama, dia tuh apabila dia tuh dalam keadaan koma nih, dia kan dalam keadaan koma nih. Apabila dia tuh tidak koma, maka dia tuh dapat diberikan kayak
minuman dengan air atau es teh, ya enggak harus es teh sih, air dengan gula kayak gitu. Nah, apabila dia koma, maka dia tuh harus diberikan IV dextrose 20% sebanyak 40, maaf, bukan, gini aja kita tulis aja. IV dextrose 20%, dia tuh 75 sampai 100 mili. 100 mili. Nah, ini diberikan dalam waktu 15 menit. Ini 15 menit. Kemudian, apabila dia itu udah diberikan secara 15 menit nih, tata laksana berikutnya, maka dia itu harus diberikan IV juga. Apabila dia itu tidak turun nih, atau kadar gulanya itu tidak naik nih, maka dia itu harus diberikan tambahan lagi dextrose 10%. Sampai keadaan dia tuh normal atau dia tuh sadar, kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Namun, ada beberapa referensi di mana referensinya tuh begini. Ketika kadar gulanya itu 30 miligram per desiliter, dia itu diberikan dextrose 40%. Ini 3 flakon, 3 fla. Kemudian apabila dia itu 30 sampai 60 miligram per desiliter, dia itu diberikan dex 40 juga, 40%, tapi ini 2 flakon, 2 fla. Kemudian yang satu lagi, dia itu kadar gula darahnya itu 60 sampai 100 mg per desiliter. Nah, dia tuh juga diberikan dextrose-nya itu 40% juga. Tetapi dia itu hanya 1 flakon. 1 fla. Lah, ini nggak tahu sumber dari mana, tetapi ada beberapa yang menyebutkan seperti ini. Nah, kalau nggak salah yang ini, dia tuh masuknya ke tata laksana apa ya? Tata laksana hipoglikemi kalau nggak salah. Entah tata laksana hipoglikemi atau masuknya ke apa namanya? Panduan diabetes mellitus tipe 2 atau apa gitu. Kayak gitu. Lah, di mana dalam panduan ini itu juga menyebutkan nih, apabila dia itu dibagi menjadi 3 level nih. Lah, di mana 3 level ini ada level 1, 2, dan juga 3. Lah, level 1 dan 2 ini pasien itu masih sadar nih. Tetapi kadar gula darahnya dia itu berkisar 54 sampai 70. Ini masih dalam keadaan sadar. Kemudian yang kedua, dia itu kurang dari 54 kadar gula darahnya. Kemudian yang ketiga, dia itu udah dalam keadaan tidak sadar nih. Nah, untuk keadaan tidak sadar, maka dia itu langsung diberikan IV. Kayak gitu. Ya, nggak mungkin juga ketika orang nggak sadar kita beri minum, ya. Gimana kayak gitu. Nah, mungkin ada 2 sumber referensi ini, mungkin. Tapi untuk saya sendiri, kayaknya saya ambil yang ini, guys. Yang tata laksana ini. Jadi kita berpatokan pada ini terlebih dahulu, dan jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang dextrose 20% IV. Apabila gula darah atau glukose darah itu kurang dari 54 mg per desiliter, dia itu termasuk hipoglikemi level 2. Nah, tetapi yang diberikan yaitu dextrose 20% IV sebanyak 70 sampai 10 mili 75 sampai 100 mili selama 15 menit. Ini harusnya masuk ketiga, soalnya dia tuh dalam keadaan koma kayak gitu. Itu kan dia tuh sumber referensinya tuh Perkeni atau tata laksana diabetes mellitus tipe 2 kayak gitu. Tahun 2021. Lah, namun yang tadi itu yang ada kategori flakon pakai dextrose 40% flakon, nah itu nggak tahu. Kemarin aku sempet cari referensinya, tapi nggak tahu juga dari mana kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4.
Nyonya Z berusia 35 tahun itu menderita diabetes mellitus sejak 7 tahun yang lalu. Setelah kontrol rutin, Nyonya Z diresepkan oleh dokter insulin glargine dan akan menembus di apotek. Namun, persediaan insulin glargine di apotek itu sedang habis. Sebagai apoteker, saran apa yang diberikan pada dokter? Oke, jadi dia tuh ada seorang pasien nih menderita DM. Nah, kemudian dia tuh diresepkan insulin nih, tetapi dia tuh insulin di apotek itu habis kayak gitu. Kemudian si apoteker ini itu berkonsultasi kepada dokternya mengganti atau gimana kayak gitu. Oke, kita telah satu-satu. Nah, di mana insulin glargine dia tuh termasuk golongan long acting. Long acting. Nah, di mana golongan long acting itu terdapat beberapa jenis insulin, salah satunya yaitu glargine. Dan satu lagi yaitu golongan namanya itu detemir. Jadi, apabila sediaan glargine itu nggak ada, maka bisa diganti dengan detemir, gitu. Jadi, kalau kita lihat jawaban di sini, maka dia tuh jawabannya yang paling tepat yaitu yang E. Nah, untuk NPH dia itu golongan intermediate, untuk lispro dan aspart dia itu golongan rapid acting, kemudian untuk reguler dia itu termasuk golongan short acting, kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang insulin detemir, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nyonya T berusia 23 tahun, menderita DM dan diberikan obat akarbose. Nyonya T baru mengonsumsi obat tersebut. Dokter meminta apoteker untuk menjelaskan nih cara pemakaian obat tersebut. Bagaimana aturan pemakaian obat tersebut? Oke, jadi kita disuruh nih bagaimana cara mengonsumsi obat akarbose. Nah, di mana cara mengkonsumsi obat akarbose dia itu bersama dengan suapan pertama kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Jadi gini, akarbose untuk mekanisme dari akarbose dia itu kan obat golongan apa ya akarbose itu ya? Dia kan golongan apa ya? Alfa glukooksidase inhibitor. Alfa glukooksidase inhibitor. Nah, di mana enzim alfa glukooksidase itu akan aktif apabila ada makanan atau makanan itu masuk ke dalam lambung nih. Nah, ketika makanan masuk ke dalam lambung, maka alfa glukooksidase inhibitor dia itu akan aktif. Nah, di mana dia itu akan merubah polisakarida menjadi monosakarida. Nah, monosakarida inilah dia itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah kita nih, dan dia itu dalam berupa glukosa kayak gitu. Jadi nanti dia itu yang akan dipindahkan oleh insulin si monosakarida ini kayak gitu. Nah, alfa glukosa dia itu akan merubah nih yang awalnya polisakarida dirubah menjadi monosakarida. Nah, makanya untuk obat golongan akarbose atau golongan alfa glukooksidase inhibitor atau agarbose ini itu dia tuh harus dikonsumsi saat bersama dengan makan atau pada saat suapan pertama terus kita minum obat karbose kayak gitu. Kenapa nggak sebelum atau sesudah? Ya karena ketika apabila sebelum maka alfa glukooksidasenya ini atau enzim alfa glukooksidase ini itu belum diproduksi. Kemudian apabila sesudah alfa glukooksidase itu ya mungkin cuma akan merubah sedikit karena makan yang awal-awal tadi itu udah dirubah terlebih dahulu nih sama alfa glukooksidase. Makanya untuk golongan akarbose dia itu harus minum pada saat suapan pertama kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang ibu hamil datang ke rumah sakit dengan keluhan mudah lelah, pusing, otot terasa lemah, nyeri, dan kaku. Selain itu juga wajah bengkak dan suara menjadi parau. Dokter mendiagnosa hipotiroid dan diberikan terapi levotiroxin.
Karena sedang hamil, ibu tersebut membutuhkan asupan zat besi yang cukup, sehingga ia juga mengonsumsi suplemen zat besi. Apakah interaksi yang terjadi? Oke, jadi ditanya nih. Jadi interaksi antara suplemen zat besi dan juga levothyroxine itu bagaimana kayak gitu. Jadi nanti ini harusnya masuk ke bab interaksi obat. Namun nggak apa-apa. Lah di mana apabila ada zat besi dengan obat lain plus obat lain, dia itu akan menurunkan absorpsi. Absorpsi obat lain. Lah, ketika absorpsi obat lain itu turun, maka penyerapannya juga akan berkurang dong. Lah, makanya efektivitasnya juga akan turun, menurunkan efek kayak gitu. Makanya untuk mengkonsumsi apabila ketika mengkonsumsi zat besi, maka kita harus menjeda nih. Kita harus menjeda konsumsi antara zat besi dan juga obat lain tersebut. Jadi untuk kasus ini kita bisa tuh minum levothyroxine terlebih dahulu. Kemudian jeda selang 2 atau 1 jam baru kita bisa mengkonsumsi suplemen zat besi kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Zat besi menghambat absorpsi levothyroxine. Kayak gitu. Nah, konsumsi levothyroxine bersama dengan zat besi itu dapat menyebabkan penurunan konsentrasi levothyroxine dalam darah. Nah, penurunan ini itu disebabkan yaitu penurunan dari absorpsi dari levothyroxine tersebut, kayak gitu. Makanya kalau misal walaupun bukan levothyroxine ya, kan misal obat-obatan lain, nah itu harus dijeda nih zat besi dengan obat-obat yang lain itu harus dijeda, nggak boleh diminum secara bersamaan, kayak gitu. Ya takutnya efektivitas dari obat lain itu nanti akan menurun kayak gitu dan tidak berefek apapun kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 7. Seorang pasien berusia 30 tahun menderita hipotiroid dan diberikan terapi levothyroxine. Selama penggunaan kadar hormon tiroid pasien tersebut dalam batas normal. Bagaimana mekanisme kerja dari levothyroxine? Oke, jadi mekanisme dari levothyroxine. Nah, levothyroxine itu diberikan untuk pasien-pasien dengan hipotiroid. Lah, di mana kita bahas sekilas mengenai patofisiologi dari hipotiroid atau tiroid. Lah, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hipotalamus. Lah, hipotalamus ini dia itu akan memproduksi namanya tiroid. Dalam masuk ke tiroid nih. Lah, tiroid ini dia itu akan memproduksi yang namanya TSH atau thyroid stimulating hormone. TSH. Lah, TSH ini dia itu akan dirubah lagi nih. Dia itu akan dirubah menjadi 2 nih. Ada T4 atau tiroksin dan juga T3 atau triiodothyronine. T3. Lah, si levothyroxine ini dia itu merupakan sintesis dari T4. Jadi dia itu ketika minum nih levothyroxine ini, dia itu akan meningkatkan namanya T4-nya kayak gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, suplementasi hormon T4 eksogen. Memproduksi hormon T3 bukan, menghambat tindak faksi bukan, memproduksi hormon enggak, dia tuh nggak bisa diproduksi karena levothyroxine dia tuh merupakan sintesis dari T4 kayak gitu. Kalau memproduksi ya harus meningkatkan TSH-nya atau enggak gitu ya. Memproduksi TSH-nya itu lebih banyak kayak gitu. Jadi bukan, dia tuh suplementasi hormon T4 eksogen kayak gitu. Nah, mekanisme kerja dari levothyroxine adalah sintesis T4, yaitu meningkatkan laju metabolisme hormon tiroid. Selain itu, dia juga akan meningkatkan utilitas dan mobilitas penyimpanan glikogen serta promosi glukogenesis dan terlibat perkembangan pertumbuhan setelah stimulasi sintesis protein. Jadi ini fungsi T4. Ini tuh udah mulai fungsi dari T4, yaitu kayak
apa namanya? Dia tuh hormon pertumbuhan kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang ibu hamil dengan usia kehamilan trimester ketiga datang ke rumah sakit mengeluh mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, diperoleh hasil TSH itu rendah dan T4 itu melebihi normal. Terapi yang tepat untuk pasien tersebut adalah, jadi pasien ini sedang mengalami hipertiroid. Lah, kenapa kita bisa menyebutkan hipertiroid? Ya, karena T4-nya itu tinggi, melebihi normal, kemudian TSH-nya itu rendah. Nah, apabila terbalik, apabila TSH-nya tinggi dan juga T4-nya itu rendah, maka dia itu mengalami hipotiroid. Kayak gitu. Nah, kemudian terapi untuk yang tepat untuk pasien tersebut itu apa? Kayak gitu. Nah, untuk tata laksana hipertiroid pada ibu hamil itu nanti akan dibagi menjadi beberapa. Dibagi menjadi 2 sih. TM1 dan juga TM2 dan 3. Apabila dia itu masih dalam TM1 nih, maka dia itu direkomendasikan atau pengobatannya itu pakai PTU atau profil diurasial. PTU. Kemudian, apabila dia tuh udah mulai TM2 dan juga TM3 nih, atau trimester 2 dan juga trimester 3 nih, dia tuh udah nggak boleh diberikan PTU lagi, tetapi dia tuh akan diberikan metimazole. Metimazole. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu yang B, metimazole, kayak gitu. Nah, untuk tata laksana hipertiroid pada ibu hamil untuk trimester pertama, dia itu harus diberikan profil tiuracil. Kemudian, apabila dia itu udah trimester 2 nih atau 3 nih, maka dia itu diberikan metimazole, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Tuan D, berusia 45 tahun, didiagnosa diabetes mellitus tipe 2 sejak 3 bulan yang lalu. Beliau juga memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Obat yang dikonsumsi saat Tuan D saat ini diantaranya yaitu HCT, captopril, dan juga metformin. Dokter Inden memantau efektivitas dari obat metformin melalui pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah jadi di sini kan ingin efektivitas dari metformin. Nah, di mana obat metformin yaitu obat golongan anti glikemia atau anti diabetes. Lah, di mana untuk pemeriksaan anti diabetes itu biasanya menggunakan HbA1c. HbA1c. Lah, di mana HbA1c itu merupakan zat yang terbentuk ketika gula itu menempel pada hemoglobin. Nah, apabila nggak ada gula ya HbA1c-nya itu akan rendah kayak gitu. Ketika kadar gula dalam darah itu semakin banyak, maka HbA1c-nya itu juga akan semakin tinggi kayak gitu. Ya, dia itu sejalan lah dengan kadar gula darah dalam tubuh kita. Jadi untuk pemeriksaan pemeriksaan lab untuk pasien dengan DHM itu biasanya juga dicek HbA1c-nya kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang D, HbA1c. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Seorang wanita mengalami penurunan badan yang drastis dan sering tremor. Dokter mendiagnosa pasien tersebut mengalami hipertiroid. Pasien tersebut itu sedang menyusui anaknya yang berusia 9 bulan. Nah, di mana dokter itu meminta saran kepada apoteker untuk mengatasi kasus tersebut. Sebagai apoteker, obat apakah yang disarankan kepada dokter? Jadi pada kasus ini itu ada seorang ibu, dia itu sedang menyusui anaknya yang berusia 9 bulan. Nah, di mana ibu tersebut itu mengalami hipertiroid, maka dia tuh harus dikasihkan obat apa kayak gitu. Nah, untuk kasus hipertiroid untuk kasus seperti ini, dia tuh harus diberikan yang namanya PTU. Lah, kenapa nggak diberikan metimazole? Lah, kenapa nggak diberikan metimazole? Karena metimazole dia tuh masih belum ada dia itu masih belum ada penelitian yang mengenai ekskresi dari metimazole. Apakah dia itu diekskresikan lewat ASI atau enggak, itu masih belum diketahui. Makanya untuk mengatasi hal tersebut, metimazole itu tidak diberikan untuk kasus ibu yang sedang menyusui kayak gitu.
Nah, namun ada beberapa penelitian lain, PTO itu juga diekskresikan dalam ASI. Tetapi ekskresinya itu nggak terlalu banyak, atau dia tuh 0,0 sekian persen kayak gitu. Dia tuh nggak sampai 1% kayak gitu. Makanya PTO itu relatif lebih aman diberikan pada ibu yang sedang menyusui. Untuk carbimazole dia tuh nggak tahu obat apa, levothyroxine dan liothyronine dia tuh termasuk golongan untuk mengatasi hipotiroid. Jadi yang jawaban yang paling tepat yaitu yang PTO atau propylthiouracil. Nah, terapi yang diberikan untuk ibu hamil, bukan ibu hamil, harusnya ibu menyusui. Ibu menyusui, ibu sui. Menyusui yang hipertiroid yaitu PTU. Nah, di mana untuk dosisnya itu kurang dari 300 mg per hari. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Buat kalian yang tanya link PPT-nya, nanti ini nanti akan saya share. PPT-nya itu nanti akan saya share. Nah, di mana nanti saya share itu nanti akan di draft nih. Untuk draftnya nanti ada link di bio. Oke, mungkin saya cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri video pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.